Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi ingin mensosialisasikan tentang perkuliahan di Universitas Islam 45 Bekasi. Pada tahu nggak Unisma itu di mana? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Mungkin kalau ingin tahu lebih tepatnya di Google Maps ya. Kan rata-rata kan orang Bekasi pasti pada tahu ya. Tahu. Ya kan. Lanjut. Nah, Universitas Islam 45 Bekasi ini beralamat di Jalan Cut Meutia nomor 83. Itu letaknya di Margahayu, Kecamatan Bekasi Kota. Ini memiliki 24 program studi. Ya kan? Untuk jenjang pendidikan diploma, sarjana dan pasca sarjana. Untuk kampus swasta ini telah akreditasinya itu B. Ya kan? Rata-rata kalau kalian ingin kuliah dibutuhkan di pekerjaan itu minimal apa coba? B kan? Rata-rata kan kalian kan udah pada kelas 3, ingin ke jenjang selanjutnya, ada yang ingin kuliah, ya kan, apalagi ada yang cowok ingin daftar kan? Nah, oh iya, pasti kan ada juga yang mau daftar ya kan? Ada yang mau daftar kedinasan, seandainya kalau emang rezekinya belum di kedinasan, ya kan? Ada yang mau sekolah tinggi ekonomi, di Unisma juga ada ekonomi untuk jenjang S1. Nah, untuk kurikulumnya ini udah kurikulum merdeka, ya kan? Kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya perkuliahannya itu dan fakultas dan jurusannya ini untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu mempunyai 3 program studi. Yang diantaranya pertamanya itu ada program studi pendidikan geografi, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, dan selanjutnya itu saya pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau disingkat dengan PJKR. Kalau di mata kuliah mata pelajaran kalian ini kan Penjas Orkes, betul nggak? Penjas Orkes. Nah, untuk pasca sarjananya S2 itu ada ilmu pemerintahan dan ilmu pendidikan agama Islam. Ada 2. Nah, untuk fakultas pertanian ini ada 1, agribisnis. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik itu ada 3. Yang pertama itu ada IP atau ilmu pemerintahan. Yang kedua ini ada ilmu administrasi. Yang ketiga ini ada psikologi. Next. Nah, untuk yang selanjutnya Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa itu mempunyai 2 prodi atau program studi. Yang pertama itu ada ilmu komunikasi dan yang kedua itu ada sastra Inggris. Dan Fakultas Ekonomi ini mempunyai 2 program studi. Yang pertama itu ada manajemen dan akuntansi. Yang selanjutnya ada Fakultas Agama Islam atau PAI. Itu pertama ada pendidikan agama Islam, terus yang kedua ada hukum keluarga, yang ketiga ada perbankan syariah. Nah, yang selanjutnya ini ada Fakultas Teknik. Ada nggak di sini yang mau masuk teknik? Nggak ada. Nah, sekarang nggak ada, pasti nanti ada, ya kan? Apalagi kalau yang anak IPA, ada nggak anak IPA di sini? Ada ya? Nah, pasti ada nanti di sana. Nah, yang pertama ini mempunyai program studi ada 4. Yang pertama ini ada teknik mesin, teknik komputer, teknik sipil, dan teknik elektro. Nah, untuk program studi teknik elektro itu diploma. Terus yang lainnya itu S1. Next. Nah, untuk biaya kuliah di kampus kita ini, biaya kuliahnya itu 6 juta per semester. Nanti jadinya hitungannya per SKS. 1 SKS-nya itu 175. Kalau 2 berarti dikali 2 jadi 350. Nah, untuk itu termasuk BPP
terus sama per SKS, terus nah di sini dijelasin besaran BPP variabel bervariasi tergantung jumlah SKS yang diambil sama mahasiswa, jadinya dihitung dari per SKS kalian. Kan kalau perkuliahan itu kan maksimal 24 SKS kan, berarti satu SKS nya itu 175, tinggal dikali 24 berapa? Sekian ya. Nah lanjut. Nah untuk fasilitas Universitas Islam 45 Bekasi itu ruangan kuliah ber-AC, ya pasti ber-AC ya kan, nggak mungkin nggak ber-AC ya kan. Yang selanjutnya ini ada perpustakaan. Perpustakaannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada di Pasca Sarjana, yang kedua ini ada di gedung H atau yang biasa dikenal di sana itu di dekat gedung L. Itu biasanya dikumpuli oleh anak manajemen, anak ekonomi, maupun anak PGSD dan ilmu komunikasi. Nah yang selanjutnya itu ada lapangan serbaguna. Itu ada 2. Ada yang bisa main tenis, buat bisa main tenis. Yang satunya lagi ada yang bisa buat lapangan futsal. Jadi ada 2 lapangan. Iya basket. Terus untuk selanjutnya itu ada lab bahasa, terus lab komputer, lab persidangan, lab microteaching, lab PJKR. Nah untuk yang selanjutnya ada aula, taman, hotspot atau wifi area. Selanjutnya workshop. Selanjutnya itu ada masjid dan yang pastinya ada tempat parkirnya, ya kan? Nah, mungkin kalau belajar nggak ada parkir ya kan? Lanjut next. Nah ini fasilitas Universitas Islam 45 Bekasi, ini gedung E. FKIP ini biasanya ditempati oleh tempat sidang. Yang pertama yang di depannya belakangnya ada tulisan dari warna oranye itu lab microteaching. Biasanya di sini digunakan untuk yang mau sidang-sidang kayak sidang sempro, sidang skripsi ya kan. Terus ada untuk lab seni juga yang tari-tari yang biasa itu digunakan sama anak PGSD. Dan di atasnya itu ada TU dan perpus. Next. Nah, ini untuk sarananya ini fasilitasnya ini ada panjat dinding. Nah, ini panjat dinding. Ada yang suka panjat dinding nggak? Nah, serius. Ada yang suka panjat dinding. Nah, mungkin nanti setelah masuk Unisma ingin tahu abang itu bisa, kakak itu bisa. Ada juga ya cewek yang bisa manjat dinding. Kalau ini karena dinding saya sebutnya jadi panjat dinding. Beda sama tebing. Ya kan? Kalau tebing kan liku-liku kan, berupa gunung ya kan, atau di bawah bukit. Ya kan? Kalau ini kan dinding. Jadi saya sebutnya panjat dinding. Next. Nah, ini gedung Suyati. Aula pertemuan. Biasanya di sini digunakan untuk wisuda-wisuda atau acara-acara pertemuan. Apa masuk aja deh. Masuk aja deh. Di sini biasanya untuk aula pertemuan kayak ada acara apa-apa ya kan, kayak ada acara dari setiap fakultas, ada setiap acara wisuda ya kan, atau event-event tertentu kayak anak teknik, kayak kemarin tuh modifikasi apa tuh acaranya anak teknik di situ. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi ada 2 lapangan. Ini lapangan Unipreneur, Unisma itu lokasinya ada di depan gedung FKIP langsung. Ya, ini biasanya digunain kalau setiap sore, setiap hari apa itu saya lupa, digunain sama guru dosen-dosen dari Unisma. Next. Nah, ini gedung lab PJKR. Karena di sini saya sebagai mahasiswa PJKR, jadinya di sini saya memfokuskan kepada PJKR. Kalau ada yang mau nanya-nanya perkuliahan tentang prodi lain, bisa saya jawab. Next. Oh, taruh dulu, balik dulu. Nah, ini kan lab PJKR. Nah, lab di sini itu ada kayak lab ilmu faal, terus ada lab masas. Ada tahu masas? Masas pijit, betul. Good. 100, good job. Itu pijit. Tapi gini, di sini pijit
mijitnya itu bukan pijit kayak tukang perutu. Ya kan di sini mijit yang itu yang menangani cedera olahraga. Sport massage. Sport massage. Ya kan? Nah, terus yang di atasnya itu ada tempat penyimpanan barang-barang olahraga. Barang-barang olahraga yang sampingnya itu ada ruangan gym. Ada ruangan gymnya juga. Jadi kalian kalau mau ada praktek gym, ya kan, nggak usah keluar, udah ada ruangannya. Gratis lah. Kan kalian udah ikut semua. Sudah next. Nah, ini tempat parkir aman, nyaman, dan tentram. Nyaman, dibongkongan kan enak kan, ya kan? Nah, ini biasanya ditempatin oleh anak teknik dan anak manajemen dan PGSD. Parkir ya? Parkirnya gratis, kan fasilitas. Kecuali kalau kartu kamu hilang tuh kartu Iya. parkir. Nanti di parkir itu ada kartunya. Kalau hilang bayar. Iya, ya kan? Berapa? 10.000 ya? 10.000. 25. Nge-gym dong. Lanjut next. Nah, ini Masjid Al-Fatah atau Masjidnya Unisma. Biasa orang-orang yang Muslim untuk beribadah di sini. Salat Jumat. Universitas Islam 45 Bekasi itu kampusnya rata-rata ya, tapi ada juga orang yang nonis. Gak semuanya itu orang Islam. Next. Nah, ini ruangan kuliahnya tuh ada AC-nya kan? Ya, ada AC-nya. Iya, nyala itu AC-nya. Empat kanan kiri. Sini sana 4. Ada 4. Kalian mau nambah nih, kalian bisa ngajuin. Ya kan nih, ada AC-nya nih. Ya kan? Ini nggak tahu siapa nih. Udah mati nih. Itu kemarin teman saya itu yang lagi nggak tahu ngapain ya. Lagi galau bisa, ya kan? Tapi jangan sendirian galau di dalam, takutnya Kesurupan. iya. Ya. Next. Nah, ini itu tempatnya pasca sarjana. Biasa digunakan sama anak pasca sarjana, sama anak PAI, manajemen, terus anak IP dan anak PJKR. Itu ruangannya di sini jadinya itu dibagi per sesi dari pagi sampai apa tadi? Dari pagi sampai sore. Nah, untuk ini Unisma memberikan beasiswa Fulbright. Ada Fulbright nggak? Nggak. Yang perkuliahannya itu ditanggung oleh universitas. Di sini ada yang atlet. Serius? Sama kita apa sama? Kalau kalian ada yang Atlet renang ya? itu ditanggulangi oleh kampus. Enggak serius. Kalau saman bisa nggak? Saman. Ya kalau kalian Sama di Aceh. yang penting olahraga. Tapi ada nggak di apa namanya di Asian Games? Diperlombakan ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Ya, opening. Nah, untuk rata-rata nilai rapot itu untuk beasiswa Fulbright Academy dan non akademi itu rata-rata rapot SMA atau SMK dari semester 1 sampai dengan 5 minimal itu 7. Mendapatkan beasiswa bebas biaya BPP tetap selama 2 semester dibuktikan dengan fotokopi, rapot dan surat keterangan dari Kepsek. Nah, yang selanjutnya ini kelas 12 atau lulusan tahun berjalan. Nah, kayak kalian nih, ya kan? Rata-rata kan tahun depan udah pada lulus kan? Bulan apa kira-kira? Bulan Januari. Bulan apa? UTS aja Februari UTS. Bulan apa? Maret kan? Nah, untuk lulusan SMA, SMK atau MA yang mendapat rekomendasi dari KONI cabang olahraga bagi pelamar beasiswa itu mendapatkan Fulbright yang tadi saya bilang. Kalau kalian atlet tingkat
apa ini? Nasional ya, kabupaten maupun nasional itu mendapatkan biaya murah yang tadi saya bilang dari awal sampai akhir. Nah yang selanjutnya itu mengikuti ketentuan persyaratan yang berlaku, mendownload, mengunduh ketentuan persyaratan dan formulir pendaftaran di website Unisma. Nanti permasalahan pendaftaran itu semuanya akan dibagikan di Instagram. Ada informasi tentang perkuliahan Unisma itu ada di Instagram. Tahu kan apa namanya IG-nya Unisma? Nggak tahu. Di dalam kayak Unisma Bekasi nanti ada di situ. Ya. Nah, next. Nah, ini daftar UKM Unisma. Yang pertama ini ada tapak kiri, Mapala tapak kiri itu yang berkaitan dengan alam. Ada yang pecinta alam di sini, yang naik gunung. Biasanya yang naik gunung siapa? Hah? Nah, terus juga ada kayak dayung tuh. Kalian sering lihat kan kalau ada yang lewat Kalimalang depannya Blue Plaza gitu. Tahu kan? Ada yang dayung kan gitu. Nah, itu anak Mapala dari Unisma itu. Nah, kita juga ada rumah dayung di belakang. Ada rumah dayung. Nah, terus juga ada yang tadi saya kasih lihat itu ada panjat dinding. Kalau di kampus kan ada tebing, jadinya panjat dinding. Kalau di luar mungkin nanti bisa langsung panjat tebing. Yang selanjutnya itu ada teater korek. Terus puisi, pusat studi Islam, bola voli, pusaka, terus kriket, sepak bola, LPM, pramuka. Nah, ini di sini bisa saya lihat nih, apa anak pramuka tuh? Bukan. Masih ada di sini anak pramuka kan? Siapa anak pramuka? Oh iya, biasanya nunjuk itu anak pramuka. Nunjuk-nunjukan. Biasanya itu. Nah, yang selanjutnya itu ada PSM. Di sini siapa yang suka musik? Apa namanya di sini? Apa namanya yang joget-joget itu? Saman, bisa juga kolaborasi. Nah, yang biasa suka nyanyi itu bisa ikut PSM. Di sini juga ada adanya artis. Ada adanya artis, tapi saya lupa ada ikut PSM kemarin itu ikut Indonesia Idol, tapi nggak lulus. Ya iya, tapi adanya artis, namanya Vanessa siapa tuh saya lupa. Kalau mau lebih kenal lagi bisa masuk Unisma nanti ikut apa namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa PSM, paduan suara musik. Yang mau belajar main gitar anak cowok, yang cewek mau main gitar juga bisa, mau nyanyi juga bisa. Nanti di situ dilatih bagaimana caranya untuk bernyanyi. Saya juga pernah ikut PSM. Wih, Ya, jago nyanyi bang ya? Saya ikut doang. Nah, yang selanjutnya itu ada LASKI, Lembaga Seni dan Studi Al-Quran. Yang selanjutnya ada LDK Al. Wah. Yang selanjutnya ada bola basket, pasti di sini ada anak basket. Nah, biasanya tunjuk-tunjukan kayak gini Sama, anak basket. multi talent ya sama. Nah, ya kan? Kalau kalian ingin mengenal lebih jauh basket itu seperti apa ya, bisa ikut basket nih, ya kan? Nah, yang selanjutnya nih, yang suka berantem siapa? Menurutnya? Hah? Yang suka berantem nih, nama saya. Hah? Daripada kalian jawab-jawab lebih baik kalian kan ikut taruh derajat. Nah, taruh derajat itu ya pokoknya bela diri lah. Yang selanjutnya itu ada pencak silat. Di sini ada nggak? Apa namanya ekskul taekwondo lagi berjalan. Sini silat. Kalau silat kan sabu-sabu. Nah, selendang kan? Nah, di sini itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa silat. Di sini ada nggak silat? Ada? Nggak serius? Kamu atlet? Bukan, tapi ikut silat. Nah, kalau kamu ingin mengembangkannya lagi tentang silat itu seperti apa, kamu bisa ikut, ya kan? Silat, pencak silat. Nah, judo yang selanjutnya. Ada judo, terus menwa. Nah, di sini saya juga ikut menwa.
Ada tahu Menwa itu apa? Nggak tahu. Jatuhnya itu bela negara. Oh, Sebutannya itu kalau di kampus itu resimen mahasiswa. Yang kita tahu di masyarakat atau di kampus itu biasanya polisinya kampus universitas yang ngawal rektor. Kemarin saya juga ikut membantu di di Cianjur ya, yang gempa tuh. Kemarin saya juga ngikut di sana sampai saya lihat itu ada yang anak kecil tangannya putus. Iya benar, saya lihat langsung. Ada juga yang meninggal, ibunya ada yang meninggal, bapaknya juga, rumahnya di sana juga hancur. Kalau kalian ingin ikut KMUSMA, kamu bisa ngikut perkuliahan itu. Rata-rata pejabat itu kayak Bapak Riza Patria, tahu? Nggak tahu? Riza Patria? Nggak tahu? Gubernur DKI Jakarta? Nggak tahu? Riza Patria? Bapak Riza Patria? Nggak tahu? Itu gubernur DKI Jakarta. Kenapa? Karena udah lengser. Nah, yang selanjutnya itu ada petangkiu. Ada yang tahu petang? Ada petang? Ada yang tahu petang? Kalau kalian pingin tahu petang itu apa, kalian bisa Langsung masuk. Oke? Ya, mulai daftar. Next. Ini tuh ada foto guru kalian tuh tadi. Nah, itu tadi ada foto. Siapa tuh? Bang siapa tuh? Paling ganteng tuh. Iya. Bapak Rafli. Terbaik di Unisma. Paling ganteng di Unisma makanya. Tapi kok belum dapat jodoh ya? Nah, di sini bisa dicatat tuh untuk soal senternya. Mungkin saya bisa bagiin ke kalian. Kalau kalian berniat ingin masuk ke Unisma, ya kan? Udah sampai proses mana, Pak? Nah, Undang, Pak, jangan lupa ya. Ya, terus undang jadi anu. Saya jadi pengguru nggak apa-apa. Kalau diberi Nah, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi di sini saya lebih mendalam ke jurusan saya, pendidikan jasmani atau PJKM, ya kan? Di sini sasaran dan keunggulan profesional di bidang sebagai tenaga pendidik, peneliti dan pelatih olahraga yang mampu mendesain program olahragaan dalam membangun dunia keolahragaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, desain kurikulum berupa kemampuan teoritis maupun praktis keolahragaan didukung dengan materi keunggulan berupa marketing dan manajemen olahraga, fitness, aerobik, outbound, dan konsultasi olahraga. Nah, rata-rata kemarin juga yang anak Unisma kayak silat, terus ada judo juga, itu ada yang ikut Asian Games, ada voli juga ada. Avani yang punya bapak presiden Indonesia, bapak SBY, tahu? Nggak tahu? Tahu lah. Nah, itu ada yang ikut juga anak voli di Lavani. Nah, untuk olahraga merupakan dunia yang dinamis sehingga lulusannya sangat dibutuhkan di semua sektor, antara lain di bidang pendidikan formal, bekerja dalam berbagai departemen dalam pendidikan dan jasa pelatih ilmu keolahragaan dan multinasional yang relevan dengan bidang ilmu keolahragaan. Jadinya jangan pernah kalian berpikir lulusan olahraga itu ujung-ujungnya jadi guru. Belum tentu jadi guru. Garis tangan kan ada yang tahu. Betul nggak? Siapa tahu kalian bisa mengikuti Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya kan? Kalian juga bisa bikin buka wirausaha, ya kan? Jual beli barbel, ya kan? Bisa buka tempat latihan gym, ya kan? Terus yang lain-lain. Next. Nah, ini prestasi Unisma. Nah, ini itu kemarin juara 1 Lavani Cup 2020. Piala Presiden ke-6 SBY Cikeas. Ini real kok, nggak ada yang nggak diada-ada. Ini semuanya itu real. Nah, yang selanjutnya ini next. Nah, ini
Ini itu juara 2 judo Gubernur Jabar 2022 kelas plus 100 kg putra. Nah ini itu dari mahasiswa akuntansi. Jadi kalau kalian ingin berprestasi, bukan hanya dari anak olahraga, tapi dari semua jurusan. Tuh. Bukan hanya cuma jadi anak olahraga ingin masuk aja deh, ya kan? Bukan hanya olahraga, semua jurusan, semua prodi bisa menjadi atlet. Yang penting keinginan kalian. Kalau sekarang itu ada taekwondo ingin dibangun, ada yang anak taekwondo? Gak ada. Anak taekwondo gak ada. Ada taekwondo. Nah ini itu kemarin. Ini kemarin yang kriket Unisma. Itu juara apa ini? Jabar. Jabar ya? Jabar ID. Nah, masalah prestasi Unisma, kalian bisa cek langsung di Unisma Bekasi. Masuk aja deh kalau. Next. Nah, ini kemarin ikut SEA Games Kamboja, ya kan? Ini timnas bola voli Indonesia, ya kan? Kalau kalian ada yang ingin ikut bola voli, ya kan, salurkan, gak usah jauh-jauh, UNJ, ya kan? Gak usah jauh-jauh UNJ, cukup di Unisma aja bisa. Rata-rata di Unisma itu untuk dosennya, itu dosen di UNJ. Rata-rata itu Unisma itu dosennya dari UNJ. Kayak ada di situ juga di sini sebagai guru pamong saya, guru pamong magang. Itu sebagai ketua wakil ketua PONI di Kota Bekasi. Yang selanjutnya ini ada timnas bola voli Indonesia ini yang dapat emas kemarin di SEA Games Kamboja yang saya bilang tadi itu Boy Arnes Arabi Hendra Kurniawan, itu mahasiswa PJKR Unisma. Oh, mahasiswa, masih mahasiswa Kak. Masih mahasiswa, masih. Nah ini yang biasanya itu dapat Fulbright, yang dapat Fulbright. Next. Nah, Unisma itu rebut juara 3 5 Jakarta. Ada yang tahu gak 5 apa? Nah, ini yang biasa anak futsal di sini atau anak sepak bola. 5 tuh Liga Mahasiswa. Nah, Liga Mahasiswa. Saya kira Liga Malaysia. Kak. Enggak beda. Itu Malaysia, sono Malaysia ini. Maroko. Ya kan? Mana? Udah 5 nasional. Nah, next. Nah, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau PJKR itu keuntungan kuliah di FKIP Unisma Bekasi itu yang pertama mendapatkan ranking 1 sampai 5 dari kelas 10 sampai kelas 12 dapat beasiswa. Nah, kalau kalian yang ranking 1 sampai 5 ya kan di kelas 10 maupun sampai dengan kelas 12 itu mendapatkan beasiswa. Siapa di sini? Nah, kalau kalian emang berprestasi, ya kan, gak usah jauh-jauh. Kalian gak bisa kayak gini, kayak universitas negeri maupun swasta itu sama aja. Yang membedakan adalah skill kalian. Kalian mau di universitas negeri di Unpad, ya kan, di UGM, mau di UI, jurusan apapun, ya kan. Kalau kalian gak punya kemampuan dalam diri kalian, gak punya skill, itu sama juga bohong. Semua itu kembali kepada kemampuan kalian. Yang dilihat adalah yang pertama itu untuk akreditasi prodi kalian dan kampus. Setelah itu dilihat dari IPK. Kalau kalian kuliah bagus-bagus, ya kan, jauh-jauh sampai ngontrak, sampai ngekos, ya kan. Kalau kalian biasa-biasa aja nggak punya finansial, nggak punya kemampuan dalam diri kalian, ya sama juga bohong. Kamu juga bohong, ya kan? Nah yang selanjutnya itu ada. Nah ini untuk registrasi ini pada gelombang 1 itu bebas biaya pendaftaran dan beasiswa 100% dari
SPP yang di awal saya tadi jelasin, ya kan? Yang selanjutnya untuk registrasi pada gelombang 2 bebas biaya pendaftaran dan beasiswa 50% dari SPP. Yang ketiga ini ada keluarga kandung dengan mahasiswa Unisma mendapatkan beasiswa 1 juta per semester. Di sini ada nggak orang tuanya dosen maupun yang bekerja di Unisma? Nggak ada. Kalau ada bisa dapat 1 juta. Nanti biasanya langsung masuk simak. Tuh. Yang selanjutnya itu keluarga kandung dari alumni. Nah, ada nggak kakaknya, saudaranya dari Unisma? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Kakaknya siapa ya? Ada nggak? Kakaknya, temannya. Nah, ini biasanya dapat duit 1 juta per tahun. Nah, untuk anak pegawai Unisma yang saya jelasin tadi itu mendapat beasiswa 1 juta per semester. Nah, ini kalau kalian ingin mendaftar, info pendaftarannya ini ya kan, bisa difoto. Mungkin kalian ingin berminat masuk di Unisma, bisa kalian foto nih. Ini untuk nomornya, call centernya, dan ini itu pendaftaran untuk di website. Bisa kalian foto. Tuh, kalau emang yang berminat masuk Unisma. Nah, ini untuk website untuk nama di Instagram FKIP Unisma Bekasi _official. Kalau kalian ingin tahu tentang perkuliahan di Fakultas FKIP maupun di Unisma, bisa dilihat di sini. Next. Kira-kira dari yang saya sosialisasikan tentang Unisma, ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya Kak. Tanya. Di Unisma itu nggak nganut sistem kasta kan? Kalau teman-teman ini harus dari kalangan berada, nggak harus ini. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Karena langsung saya jawab ini ya. Saya jawab ya. Indonesia itu mengandung Pancasila. Bukan sistem kasta kan? Nggak ada kasta-kasta, beda kasta nggak ada. Ya kan? Nggak ada di situ kasta ini, nggak ada. Circle-circle jatuhnya kayak gitu kan? Iya. Nggak ada kalau kayak gitu. Ya, di sini itu ya tempatnya belajar ya kalau emang kalian ingin circle-circlean ya kan bedain, ada yang pinter nih kumpul biasanya kan kalau di sekolah itu kalau saya dulu yang pinter kumpulnya sama orang pinter, yang males sama orang males ya kan, ya itu semuanya kembali lagi, kalau itu bukan kasta jatuhnya ya kan, itu kembali lagi ke kalian. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Ayo, sebentar. Tanya aja nggak apa-apa. Tanya dong. Masa satu. Di, mau nanya. Silakan Silakan, nggak apa. Jadi emang bener ya para alumni Unisma? Coba tanya. Asli. Ini pengalaman dari awal kuliah sampai akhir skripsi. Iya, santai singkat. Bisa sampai jam 6 malam ini. Singkat aja, singkat, jelas dan padat. Oke, sebenarnya kuliah di Unisma itu menyenangkan apabila kalian menikmati prosesnya. Saya dari semester 1 itu masuk 2019, 2020 itu kan COVID. Iya betul. Jadi saya rehat setahun dari dunia perkuliahan, kuliahnya tuh online. Masuk lagi di 2021. Di 2021 itu saya langsung masuk ke himpunan mahasiswa. Ini kan kita kan membahas tentang PJKR ya. Iya. Saya masuk ke himpunan mahasiswa PJKR ya, namanya itu HIMOR. Sebenarnya kalau kalian di dunia kuliah itu emang harus masuk ke yang namanya ke UKM atau enggak ke organisasi-organisasi seperti himpunan mahasiswa. Karena situ bakal banyak belajar. Dari kita mengolah kegiatan, kan kalau di sini kita mengolah kegiatan kan masih didampingi sama guru. Iya betul. Kalau di mahasiswa kita mengolah kegiatan sendiri. Itu mengolah uang keuangannya sendiri, terus mengolah rundown acaranya sendiri. Makanya kalau kalian kuliah diusahakan nanti masuk ke himpunan mahasiswa. Itu banyak pelajaran yang akan kalian dapat. Gitu. Terus kalau untuk masalah kuliah, alhamdulillah saya kuliah pas 4 tahun selesai. Gak ada kasus apa-apa Pak?
Kasus. Semoga nggak ada ya. Kalau kasus, alhamdulillah saya mah lancar-lancar aja sih. Alhamdulillah. Karena yang penting kuliah datang, tatap muka, pulang. Iya, betul. Ya, yang penting kita itu kuliah gak usah perlu pinter. Yang penting kita rajin. Pinter sama rajin itu beda. Kan sama niatnya. Iya. Kalau kita rajin ketemu dosen, ngobrol sama dosen, insya Allah jalan kita lancar. Kalau misalnya kita males, nggak pernah kuliah, itu kuliahnya bisa sampai 8 tahun. Emang mau kuliah 8 tahun? Enak kan? Bukan masalah lama waktunya sih, pengeluaran biayanya lebih banyak. Kasihan orang tua kita kan. Terus alhamdulillahnya saya emang waktu pas sidang skripsi itu pengen cepet-cepet. Karena target saya bulan Juni ini saya langsung ngajar. Alhamdulillah kan langsung kesini kan. Iya. Karena saya bulan Mei lulus, bulan Juni langsung kerja. Nah itu target tuh namanya tuh. Target tuh harus pas, harus tepat, harus pas. Jadi misalnya kamu bulan Mei lulus, bulan Juni langsung kerja. Sejalan kan tuh jalurnya enak kan. Jangan ditunda-tunda. Terus apa lagi mau tanya ini? Udah cukup. Siapa namanya? Budi. Udah cukup Budi. Udah. Ada satu lagi. Apa? Tanya yang lagi. Ayo tanyain. Ente waktu jadi mahasiswa ikut UKM apa, Pak? Kan dia bilang. Saya ikutnya himpunan mahasiswa olahraga, bukan UKM. Jadi kalau di kampus tuh namanya OSIS. Kalau di sekolah namanya OSIS. Kalau di kampus namanya himpunan mahasiswa. Himor. Apalagi Budi? Apalagi kan? Udah. Budi hobinya apa Budi? Cewek-cewek ada yang mulai. Yang cewek. Bisa kuliah. Jadi gitu ya. Nah, kalian kalau kuliah juga jangan ikut-ikutan nanti ya kan, lulusnya nanti tahun depan ya kan, apalagi sampai ada yang udah kerja udah kenal duit. Biasanya orang udah kenal duit itu udah lupa sama pekerjaan awalnya sebagai mahasiswa. Tiba-tiba semester 14 dikeluarin, gak jadi S1 di Deko. Mungkin kan ini kan emang ruang lingkupnya kan PJKR doang. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tertarik dengan fakultas lain di Unisma, boleh ditanyain. Ya tuh, Reta diam aja. Tanya aja dong. Nanti seandainya emang kalian ingin mau masuk ke Unisma bisa dilihat di situ. Ya kan, sesuai dengan keinginan kalian, akreditasinya apa, ya kan? Sesuai dengan yang kalian inginkan. Ayo, Bapak ditanya aja. Saya tahu lah kalian masih SMA masih berpikir saya mau negeri. Iya. Bener. Semua itu nggak menjamin mau kalian negeri, ya kan? Kalian mau apa, ya kan? Semua itu kembali kepada kualitas diri kalian. Kalau kalian biasa-biasa aja, kalian nggak punya kemampuan apa-apa, ya udah. Coba nih untuk yang kelas 12, saya mau nanya. Ini jalan kuliahnya mau jurusan mana nih condongnya nih? Jauh. Bukan Iya. tempatnya. Jurusannya mau kemana? Coba Tiara. Rata-rata mau kemana? Kamu mau kemana kuliahnya? Iya, kalau dia Mesir katanya. UPI. Kimia. Di Wisma nggak ada kimia. Nggak ada. Bisa mana? Bisa. Lu tamai Pak. Tahu gitu tamai orang gua lu ke pasar. Mau ngambil jurusan apa? Oh, IP. Ada. Next. Ada pisip. Pisip namanya. Tuh ada tuh. Di situ ada psikologi, ada ilmu pemerintahan. Satu lagi apa ya? Ikan agama Islam lu kan. Resti Budi, kamu mau jadi penerus saya nggak? Jadi guru olahraga. Ada S2-nya di sana. Ini Mbak Salma. Kamu masuk mana? Kamu masuk keinginannya ingin mengarah kemana? Enggak lah.
lagi. Itu UKM masuknya. Kalian kan punya planning nih, pikiran ke depan nih, pasti udah ada nih. Dari sekarang, hah? harus disiapkan dari sekarang. Yang enggak tuh masukkan. Oh, sastra Indonesia. Kalau di apa namanya? Kalau di Unisma itu ada sastra Inggris. Selanjutnya belum umum. Kalau di sini ada hukum apa tuh? Tarbiyah, hukum cambuk. Ya kan? Kamu mau ngarang hukum apa? Perdata. Kalau kamu? Belum. Masa belum? Pasti udah lah. Ya kan? Dari sekarang harus disiapkan, dicari-cari sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan di Indonesia. Jangan asal-asalan di kuliah. Biarin yang dibutuhin banyak. Biar kalian setelah lulus kuliah nggak langsung nganggur. Pokoknya yang dibutuhin di Indonesia. Kayak sekarang itu kan kayak IT kan ya, ada juga komunikasi. Yang selanjutnya Healing Pro di mana? terkait sama sistem informasi. Oh, sistem informasi. Jatuhnya main coding-codingan. Ya, punya ini tapi beda. Beda. Komunikasinya. Ya, lebih hanya Bisa juga ke kalau kamu, adik? Mana? Pertanian. Bisa, ada pertanyaan. Oh, Tambangan. Sama apa teknik industri? Atau di sama apa? Pangan. Sama industri ya. Industri. Jadi ratu ntar. Jadi ratu. Kalau kamu? Jadi ratu di sana. Sama psikolog. Psikolog. Nah, di Unisma juga ada psikolog. Jadi guru BK ya. Bisa jadi banyak Pikiran kan. Budi. Bisa jadi guru apa? Jadi HRD juga. Saya dulu juga gitu. Yang selanjutnya mau kemana? Lanjutin putar. Gak mau pengen. Gak mau pengen. Gak mau pengen. Pengen apa kamu? Pengennya mengarah kemana nih? Jangan pernah jawab saya bingung. Oh, kedokteran. Jangan ada kayak jawaban Hewan. Keren. Dokteran. Bisa kimia mesin. Kamu anak apa IPA? Ngincernya di universitas mana? IPB. Nah, Pak, bagus tuh, bagus IPB. Bagus. Nah, kalau kantor di Unisma juga ada. Mampir aja ntar ke Salma. Salma mampir aja ntar ke rumah gue ya, Bogor. Iya. Yang selanjutnya, kamu ingin mengarah kemana untuk prodi? Gak apa-apa, kalian kan punya keinginan training tadi harus dipersiapkan dari sekarang. Ini apa sih? Intan apa Tan? Tadi udah. Udah. Oh belum. Kalau kamu Intan, kamu mau berenang? Mau terbang. Oh, apa? Mau terbang. Mau terbang? Enggak serius. Kamu mau mengarah ke prodi mana? Sesuai dengan bidang yang kamu ini. Kamu kan anak IPA. Kamu mau mengarah ke mana? Biologi, sama. Kita maunya ke puncak. Apa sih? Kalau saya jujur ya dulu ya. Boleh jujur nggak? Sebelum saya masuk di Unisma jurusan PJKR, ini bukannya apa-apa ya. Saya dapat di Unpad biologi. Saya SMA IPA. OS. Nah, beda lagi ceritanya. Oh, garis tangan ya? Garis tangan. Tadi kata kamu garis tangan. Bukan karena saya di DO atau diapain. Adalah cerita. Ada cerita. Kalau diceritain terlalu panjang. Kalau udah di sendiri ini nggak boleh setengah-setengah ya? Yang selanjutnya mau masuk universitas apa? Prodi apa? Saya Iya, kamu. ada dua. Apa? Yang pertama, Yang pertama mau ke isi. isi Prodinya, isi Jogja. oh, Keduanya tuh Undip. Undip di Ponorogo. Ya. Sekarang Prodi? ngambil apa? Nah, bingung kan? Kalau isinya tuh nari. Kalau Undipnya kesehatan masyarakat. Oke, mas. Sebenarnya yang Undip tuh cuma yang apa?
ditanyain lagi, nggak harus olahraga, kan banyak di situ prodi olahraga. Ini banyak SD, deh, iya banyak. Jangan, nggak cocok, kalau dia cocok. Semua tergantung yang tadi saya Oh, bilang. guru SD ya? Iya. Semua ini tergantung yang saya bilang. Kamu bisa melihat kebutuhan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalian jangan sesuai dengan keinginan kalian, tapi dilanjutkan oleh kemampuan kalian. Kalian mau masuk kemana, dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Indonesia. Jangan setelah kalian lulus kuliah, kalian langsung nganggur. Banyak yang S1 itu kan menjamin langsung dapat pekerjaan, banyak juga yang nganggur. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.